Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Kalian yang punya cerita horor terus mau aku bawain, kirim ke email yang ada di bawah ya. Untuk cerita kali ini, aku masih akan bawain cerita dari Simple Man The X yang berjudul Rumah Rombe. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Tahun 2005, saya udah kelas 5 SD. Sebelumnya, saya akan ceritakan kembali di mana saya tinggal. Saya tinggal di sebuah kecamatan dengan 2 desa yang dipisahkan oleh sungai kecil. Jauh di hilir sungai ada sebuah pabrik gula, bekas peninggalan Belanda yang saya ceritakan kemarin. Desa saya dulunya adalah sebuah rawa-rawa, sungai yang membelah desa. Gak lebih dari sungai kecil yang airnya mengalir dari sungai besar yang jauh di utara. Karena desa saya adalah bekas rawa-rawa, membuat banyak orang berpikir ulang buat tinggal di tempat ini. Tapi yang saya pernah dengar dari cerita bapak soal desa saya adalah hanya ada 7 orang yang pertama kali tinggal di wilayah ini. Itu sebelum desa ini resmi dikenal. 7 orang ini adalah cikal bakal yang membabat habis semua tumbuhan liar dan pohon besar untuk dijadikan tempat tinggal. Namun yang harus diketahui, sebelum 7 orang ini rupanya ada satu keluarga yang lebih dahulu tinggal di desa ini. Dia dikenal dengan nama Mbah Putri, wanita parubaya yang tinggal seorang diri di sebuah rumah tua peninggalan Belanda. Disinilah keanehan itu terjadi. Konon dari cerita bapak, rumah Mbah Putri adalah sebuah rumah yang menakutkan. Ada perasaan ngeri setiap kali memandang, dan Mbah Putri sendiri hanya tinggal seorang diri. Padahal rumah itu cukup besar untuk ditinggali sebuah keluarga besar. Disinilah saya patut bangga. Kenapa? Karena 7 orang yang pertama kali membuka lahan di desa ini salah satunya adalah kakek saya. Sekarang saya tahu kenapa kakek saya bisa membagikan tanah yang luas untuk 10 anaknya. Bapak sendiri adalah anak ketiga dari 10 bersaudara. Usia mereka hampir sama dengan kakek saya. Dan saya nggak heran tiap melihat mereka dan mendengar cerita mereka, bagaimana mereka menjadi yang pertama membuka lahan. Saya sangat bangga. Usia mereka hampir sama dengan kakek saya. Dan saya nggak heran tiap melihat mereka dan mendengar cerita bagaimana mereka menjadi yang pertama membuka lahan. Tapi yang saya ceritain gak ada hubungannya dengan mereka. Karena cerita ini dimulai dari rumah Mbah Putri. Seperti yang saya bilang, Mbah Putri hanya tinggal sendirian. Beliau tidak memiliki seorang anak apalagi cucu. Jadi, apakah Mbah Putri tidak memiliki suami? Jawabannya, tidak. Mbah Putri dahulu memiliki suami. Namun, mereka sudah meninggal. Apa saya baru saja bilang mereka? Ya, kalian tidak salah dengar. Mereka yang saya maksud adalah lebih dari 1. Mbah Putri pernah menikah lebih dari 14 kali. Awalnya saya nggak percaya mendengarnya. Mana ada orang yang bisa menikah sampai 14 kali? Tapi kemudian saya percaya ketika cerita itu muncul dari ibu saya sendiri. Lalu, bagaimana bisa? Jawabannya, Mbah Putri rupanya bukan wanita sembarangan. Banyak yang mengatakan beliau berdarah ningrat sehingga ilmunya sangat tinggi. Lelaki yang menikahinya tak lebih dari lelaki yang tertarik dengan paras ayu beliau. Namun konon, Mbah Putri memiliki perewangan atau pengikut bukan dari bangsa manusia. Mbah Putri dinikahi oleh lelaki biasa, sehingga banyak dari mereka yang akhirnya jatuh sakit kemudian meninggal. Cerita sekedar cerita. Mitos terkadang hanya sebuah cerita usang. Saya kadang berpikir lagi, apakah itu benar? Sayangnya, seingat saya nggak pernah bertemu dengan Mbah Putri. Tapi ibu selalu marah tiap kali saya ngomong kalau saya nggak kenal sama Mbah Putri. Ibu akan bilang,
bahwa waktu saya kecil saya sering digendong sama Mbah Putri dan beliau sangat menyukai saya. Setiap dengar ibu ngomong itu, saya selalu merinding. Lalu sekarang, apa hubungannya dengan rumah Rombe? Baiklah, kita mulai cerita utamanya. Saya ceritain dari awal kisah ini dibuka. Seperti yang saya bilang, waktu itu saya masih kelas 5 SD pada tahun 2005. Saya masih tinggal bareng kakek dan saudara-saudara bapak yang lain. Karena orang zaman dahulu kebanyakan bertetangga dengan saudara kandung mereka sendiri, termasuk bapak. Di depan rumah saya, sekitar 300 meter ada sebuah rumah besar, megah, luasnya sendiri bisa 6 kali luas rumah saya. Namun, semenjak pemiliknya meninggal, rumah itu menjadi kosong. Rumah itu adalah rumah milik Mbah Putri. Setiap kali pulang ngaji, mau gak mau saya bakal lewat samping rumah itu. Dan entah kenapa, setiap melihat rumah itu rasa penasaran yang buat kadang kaki saya seolah diajak masuk ke sana. Seolah-olah rumah itu bisa menarik rasa penasaran seseorang. Bertahun-tahun rumah itu dibiarkan kosong begitu saja. Rumput liar sudah mulai tumbuh di halamannya. Terkadang bila ada waktu, bapak dan tetangga ikut memotong rumput di rumah itu biar terlihat lebih rapi. Di depan rumah itu ada sebuah pohon mangga. Pohonnya besar, jauh lebih besar dari pohon mangga biasa. Rumahnya sendiri menghadap ke utara, tidak ada pagar di sekelilingnya, hanya 2 pintu dengan corak Eropa. Lantainya masih menggunakan bahan tekel. Saya pernah tanya ke ibu, kenapa rumah itu dibiarkan kosong? Ibu bilang, gak ada yang mewarisi tanah dan rumah itu. Sampai suatu hari, saya lihat sebuah mobil kijang lama berhenti di depan rumah itu. Rupanya rumah itu sudah dibeli, dimiliki oleh seseorang dan tidak akan lama lagi, rumah yang sudah kosong bertahun-tahun itu akan ada yang nempatin lagi. Saya punya firasat buruk soal ini. Keluarga Rombe, itu yang pertama saya dengar waktu ibu ngobrol sama bapak. Keluarga Rombe bukan orang asli Jawa. Seingat saya, mereka berasal dari Kalimantan. Alasan kenapa beliau tinggal di sini adalah karena keluarga Rombe memiliki bisnis di bidang pembuatan bego atau sak untuk padi. Keluarga Rombe dipimpin oleh Ibu Parubaya. Mungkin usianya sekiranya kalau saya nggak salah sekitar 51 tahunan. Masih bugar. Beliau menggunakan bahasa Indonesia. Belum bisa menggunakan bahasa Jawa. Beliau memiliki 3 orang anak. Yang paling tua adalah Mas Romi, usianya mungkin 21 tahun waktu itu. Anak keduanya adalah perempuan, namanya Mbak Rahel, usianya sekitar 18 tahun. Dan yang bungsu namanya Tommy, 14 tahun. Penilaian saya tentang mereka keluarga baik-baik. Bahkan baru pertama kali kenal mereka membagi-bagikan makanan ke tetangga. Selain itu, mereka juga tidak pernah lupa menyapa tetangga. Bukan kriteria orang kaya yang sombong. Lalu, semua dimulai pada saat itu. Suatu malam, Bu Rombe pernah bermimpi. Beliau didatangi oleh orang yang tubuhnya besar dan tinggi, kulitnya hitam pekat sehingga wajahnya tidak kelihatan. Tidak hanya satu, melainkan bergerombol. Mereka meminta Bu Rombe mengikutinya. Saya ingat karena Bu Rombe pertama kali menceritakan ini sama ibu saya. Saya cuma curi dengar apa yang Bu Rombe dan ibu saya bicarakan. Dan karena waktu itu saya cuma anak kelas 5 SD, mungkin pikir ibu saya nggak akan ngerti. Saya bisa lihat mata Bu Rombe berair seperti menangis, bibirnya gemetar. Ibu hanya mengatakan agar beliau tenang, sesekali mengelus bahu Bu Rombe. Kumpulan makhluk hitam itu membawa Bu Rombe bertemu dengan satu makhluk yang besarnya berkali-kali lipat dari makhluk yang membawanya. Sebegitu besarnya sampai Bu Rombe tidak bisa melihat wajahnya. Ibu hanya mengatakan, Dalbo, atau hantu tinggi besar. Saat bertemu, Bu Rombe mendengar makhluk itu berbicara bahwa mereka tidak keberatan keluarga Bu Rombe tinggal di sini. Namun,
Mereka mengingatkan untuk berhati-hati selama tinggal di rumah ini. Bu Rombe tidak mengerti maksud ucapan itu. Saya cuma dengerin dan masih bisa lihat wajah ngeri Bu Rombe. Setelah itu Bu Rombe terbangun begitu saja. Sejak saat itu banyak kejadian janggal terjadi dan ini semua hanya menimpa Bu Rombe. Mula-mula waktu Bu Rombe mendengar suara bising di dapur. Beliau pergi untuk melihat dan ketika sampai di dapur, beliau melihat Gayung melayang begitu saja. Awalnya ini semua masih bisa ditahan oleh Bu Rombe karena beliau adalah Kristen yang taat. Namun semakin lama semakin menjadi-jadi. Kamarnya Bu Rombe ada di dekat ruang tamu, di lorong pertama. Di samping jendelanya ada pohon jambu air. Pernah waktu beliau sedang tidur, ada suara tawa cekikikan dari luar jendelanya. Karena penasaran, beliau mengintip lewat celah jendela. Dan betapa terkejutnya beliau waktu melihat ada wanita bergaun merah duduk di salah satu tiang pohon jambu air menatapnya dengan mata hitam. Semua kejadian ini hanya diceritakan pada ibu. Karena rumah saya adalah rumah yang paling dekat dengan rumah Bu Rombe. Selain itu bila ibu ada kesulitan keuangan, Bu Rombe lah yang selalu membantu. Ibu pernah ngasih saran untuk memanggil kiai atau orang pintar. Tapi Bu Rombe menolaknya. Beliau adalah umat Kristen yang taat dan memanggil kiai atau orang pintar tidak ada di dalam imannya. Namun, bukan berarti Bu Rombe pasrah dengan keadaan ini. Pernah ia memanggil teman gerejanya, seorang wanita uzur, dan ketika wanita itu menetap semalam, wanita itu menjerit tak henti-hentinya dan mengatakan bahwa rumah ini dibangun di tanah terkutuk. Hal ini sempat membuat orang-orang desa berkumpul karena wanita itu terus berteriak dan menjerit seperti kesetanan. Bu Rombe semakin takut sementara anak-anaknya tidak tahu apa-apa. Semua gangguan-gangguan itu rupanya berlanjut dan menjadi semacam rutinitas bagi Bu Rombe. Sampai beliau tahu di mana tempat dan siapa penunggunya. Hal ini belum menimbulkan konflik kekerasan fisik. Sampai Bu Rombe kembali bermimpi. Mimpi yang sama, bertemu dengan makhluk hitam dan membawanya ke sosok besar dan tinggi itu lagi. Kali ini suaranya marah, sangat marah. Sehingga Bu Rombe sampai menangis sejadi-jadinya keesokan harinya. Konon beliau marah karena ada tamu yang tadi undang. Hari berganti hari dan saya bisa lihat sendiri perubahan yang terjadi dengan Bu Rombe. Beliau menjadi lebih kurus, pucat dan tampak letih. Saya bisa menebak bahwa mungkin tidur adalah hal yang paling dia hindari. Mengingat ketika beliau bercerita ke ibu bahwa makhluk itu semakin intens mengganggunya. Menteror dengan nada marah yang bahkan Bu Rombe sendiri tidak mengetahui sebabnya. Tamu tak diundang. Ibu selalu memberi saran agar Bu Rombe mencari pertolongan. Seseorang yang mungkin tahu hal-hal yang mengganggunya. Namun Bu Rombe selalu menolaknya. Beliau percaya dengan kekuatan Tuhan dan imannya. Siang itu, saya lagi makan di teras. Saya kaget waktu Mbak Rahel nyamperin saya. "Mak, di mana?" Tanyanya, wajahnya panik. "Gok pawon." "Di dapur," kata saya. Ibu yang dengar suara Mbak Rahel buru-buru keluar. Air matanya sekarang keluar. Ibu segera berlari dengan Mbak Rahel menuju rumah. Saya ikut di belakang mereka. Begitu sampai di dalam rumah, Mbak Rahel menuju kamar Bu Rombe. Dibukanya pintu itu dan seketika bau anyir bangkai tercium menyengat. Begitu menyengat sampai saya nggak mau masuk lebih jauh. Tapi saya bisa lihat dengan mata kepala saya sendiri. Bu Rombe tengah terduduk di atas ranjangnya. Matanya merah baru menangis. Kondisinya benar-benar gak karuan. Kemudian beliau muntah. Muntah cairan hitam yang saya yakin bukan darah. Warnanya hampir sama dengan darah mengering. Tapi itu bukan darah. Karena bau anyir busuk itu berasal dari cairan itu. "Tolong," ucapnya, "tolong." Ibu lari mencari Pak RT. Pak RT datang dan beberapa warga. Tapi ketika mereka masuk, saya ingat Bu Rombe malah tertawa cekikikan. Kemudian berteriak lantang,
Metu, keluar. Bingung, itu yang saya yakin sekarang yang ada di dalam pikiran Pak RT dan bapak-bapak. Karena setiap kali Pak RT mengingat untuk istighfar, Bu Rombe justru tertawa. Opo iku istighfar, imanmu jesa jenti tanganku. Gak usah gaya-gayaan. Apa itu istighfar? Imanmu saja masih sekecil jari kelingkingku, gak usah pamer. Tegang wajah semua orang, termasuk saya yang ada di baris paling belakang. Sekedar mengintip di luar rumah, orang-orang berdatangan semakin ramai. Mbak Rahel kemudian mendekat. Kamu siapa? Mama mana bisa bahasa Jawa. Makmu, ibumu. Dia tertawa lagi, lebih keras dari sebelumnya. Aku guk makmu cah wedon. Aku bukan ibumu anak gadis. Pak RT cuma menahan Mbak Rahel agar tidak mendekatinya. Sampai Mbah Gimon muncul. Beliau masuk ke kamar dan melihat langsung yang ada di depannya. Demit asu, setan anjing. Mbah Gimon itu tetangga jauh saya. Kesehariannya hanya berkebun. Tapi beliau pernah menghadapi hal semacam ini, yaitu ketemplean atau kesurupan. Yang bikin saya takjub, Mbah Gimon tidak membaca ayat suci untuk hal mistis semacam ini. Karena setahu saya, cara itu yang dilakukan untuk mengusir. Sebaliknya, Mbah Gimon hanya menekan jari kaki Bu Rombe, lalu Bu Rombe menjerit sambil memaki-maki. Bapak-bapak inisiatif memegangi badan Bu Rombe yang mulai mencakari wajahnya sendiri. Setelah beberapa saat, Bu Rombe jatuh pingsan. Mbah Gimon kemudian melotot melihat ke kamar Bu Rombe. Seperti ada yang beliau cari. Gok Diki, di mana ini? Katanya. Golein opo to, Pak? Cari apa, Pak? Kata warga yang kebingungan. Mbah Gimon keluar dari kamar Bu Rombe, berbelok masuk ke kamar Mbak Rahel. Semua orang mengikuti. Akhirnya dia membawa keluar sebuah boneka beruang kecil. Koen, oleh ikitakan Endindo, kamu dapat dari mana ini, nak? Mbak Rahel yang awalnya kebingungan lalu menjawab, dikasih mbah sama seseorang waktu pulang sekolah. Ojo gelem yondu, leono sengkeki. Jangan mau lagi ya, nak. Kalau ada yang ngasih lagi. Dirobeknya boneka itu, dan di dalamnya ada boneka kayu kecil. Di ujungnya ada beberapa helai rambut. Ono saya nggak seneng ambek keluarga iki. Pantes firasatku elek terus ben liwat omah iki. Ada yang nggak suka sama keluarga ini. Pantas saja firasatku jelek terus tiap lewat rumah ini. Ibu saya maju dan menceritakan semua. Walah ngunu tah. Walah begitu tah, kata Mbah Gimon. Disinilah Mbah Gimon akan membuka rahasia yang nanti bakal jadi bencana fatal bagi keluarga Bu Rombe. Bu Rombe akhirnya tahu apa yang menimpa mereka, termasuk maksud dari tamu itu yang rupanya Mbak Rahel lah yang membawa benda asing masuk. Ibaratnya ada tamu yang tidak diundang masuk ke kawasan yang padat makhluk begituan. Hal itulah yang membuat mereka begitu murka. Mbah Gimon bertanya pada Bu Rombe, apakah beliau setuju bila urusan soal rumah ini diserahkan sama beliau? Karena sejujurnya Mbah Gimon tidak tega melihat Bu Rombe disiksa dengan cara seperti ini. Saya Kristen, Pak, jadi kurang percaya hal begituan. Mohon maaf, ucap beliau. Saya yang selalu nempel dengan ibu mendengar Mbah Gimon mengatakan, jaga gandrang, iku seng neror awakmu. Nek koen kepingin eroh. Jaga gandrang, itu yang neror dirimu bila kamu ingin tahu. Ibu menjelaskan pada Bu Rombe, dan Bu Rombe kemudian bertanya, apa itu jaga gandrang, Mbah? Tanya Bu Rombe. Pasukan jin, kata Mbah Gimon. Wes ditandur suwe, ambek seng duwe oma iki biyen. Awakmu gak disenengi asline gok kene. Gak diterima roh akibate. Sudah lama ditanam oleh orang yang punya rumah ini dulu. Kamu tidak disukai sebenarnya. Di sini gak diterima. Tahu akibatnya. Ibu yang nerjemahin. Apa akibatnya, Mbah? Kata Bu Rombe. Apes,
ajor, bosok, mati. Sial, hancur, busuk, mati, kata Mbah Gimon. Ibu sampai tidak bisa menjelaskan itu pada Bu Rombe. Beliau hanya bersimpati, namun Bu Rombe tampaknya tahu apa yang diucapkan oleh Mbah Gimon. Lalu saya harus apa, Mbah? Dibongkar ae kabeh, nek awakmu gelem percaya aku isok paling bongkar. Dibongkar saja semua. Bila kamu percaya saya mungkin bisa membongkarnya. Bu Rombe kemudian mengiyakan tawaran Mbah Gimon. 7 hari kata Mbah Gimon. Beliau mau berpuasa terlebih dahulu. Saya ingat malam itu rame. Karena sampai ngadain bantengan. Potong kepala sapi sampai tumpangan warga. Semua itu ditanggung oleh Bu Rombe. Keesokan malamnya, Mbah Gimon memulai ritualnya. Beliau hanya memutari rumah beberapa kali, tampak menancapkan pasak. Pasaknya dari bambu kuning dan di ujungnya ada tali pocong. Bu Rombe hanya duduk di teras, sementara warga berkerumun melihat seperti pertunjukan. Saya kadang rada nyengir kalau ingat ini. Maksud saya, hal yang kayak begini memang seharusnya nggak perlu dibuat seheboh ini. Namun, omongan mulut ke mulut dan tentu maksud tujuan asli Mbah Gimon seolah menguburkan niat baik beliau menjadi ajang pamer ilmu. Saya nggak dibolehin keluar rumah, padahal banyak warga yang menonton langsung. Akhirnya saya cuma bisa curi lihat dari jendela kamar. Di sini malah petaka terjadi. Saya nggak tahu apa yang dilakukan Mbah Gimon, karena 9 orang langsung jatuh pingsan. Hal ini membuat warga panik, tapi Mbah Gimon hanya bilang mereka hanya kerasukan biasa, bukan hal serius. Kadang malapetaka kecil adalah pertanda untuk malapetaka yang lebih besar. Acara yang semua ramai menjadi sepi, hening, dan saya yang ada di dalam rumah bahkan bisa merasakan angin sudah berubah, jauh lebih dingin. Imbasnya dimulai ketika Bu Rombe tiba-tiba menangis. Bu Rombe menangis di teras rumah. Mbah Gimon yang melihat gelagat itu mendekatinya. Ketika Mbah Gimon mendekat, Bu Rombe tertawa cekikikan. Kemudian menangis lagi, tertawa lagi. Hal itu terus terjadi sepanjang malam. Disitulah Mbah Gimon tahu di mana batasan dia harus berhenti. Esoknya, Mbah Gimon meminta maaf. Dia tidak bisa lagi membantu Bu Rombe. Akibatnya, setiap malam Bu Rombe akan melakukan hal yang sama. Tertawa, menangis, tertawa lagi, kemudian menangis lagi. Namun, yang paling buruk dari itu adalah di punggung Bu Rombe. Selalu ditemukan luka lebam biru, padahal beliau baik-baik saja. Keluarga besar Bu Rombe akhirnya menyarankan agar beliau meninggalkan rumah itu. Bahkan pihak keluarga sampai harus melakukan pembersihan, namun itu tidak merubah apapun. Nasi sudah menjadi bubur. Tepat 4 bulan setelah mereka pergi dari rumah itu, Bu Rombe meninggal. Saya nggak tahu karena apa beliau meninggal. Orang-orang mengatakan beliau sakit keras, namun cuma ibu saya yang bilang bila beliau diikuti sejak kejadian malam itu. Ibu bicara bukan tanpa dasar, karena sebelum Bu Rombe pindah, beliau menemui ibu untuk pamit. Dan ketika dia pamit, beliau mengatakan umurnya tidak akan panjang. Dan bila nanti beliau meninggal, beliau tidak mau dikuburkan di dekat tanah ini. Kisah ini belum berakhir sampai di sini. Karena ada 2 keluarga yang kelak akan tinggal di rumah itu. Dan ada sebuah cerita dari mulut ke mulut. Pernah suatu malam di jendelanya, seseorang melihat Bu Rombe berdiri di sana, melotot memandang keluar rumah. Bila ada yang berpikir kisah ini berakhir setelah Bu Rombe meninggal, maka hal itu salah besar. Justru konon cerita dari mulut ke mulut, bila seringkali ada yang melihat lampu di rumah itu menyala, padahal rumah itu sudah dibiarkan kosong. Saya bukan gak pernah mengalaminya. Sebaliknya malah saya pernah sekilas melihat bayangan seseorang melintas di jendelanya.
Perawakannya menyerupai Burombe dengan rambut panjang keritingnya. Tapi dari semua cerita tentang sosok menyerupai Burombe, gak ada yang mengalahkan kisah ini. Pernah suatu malam ada penjual bakso lewat. Saya pikir gak ada orang seniat ini buat jualan pukul 1 dini hari. Maksud saya, siapa juga yang mau makan bakso jam 1? Hal itu yang dilakukan oleh penjual bakso ini. Saya tahu sebelumnya dia gak pernah lewat sini. Lewatlah dia di depan rumah. Kemudian seseorang memanggil. "Bakso mas," kata suara yang memanggil. Keluarlah yang konon kata si penjual seorang wanita parubaya mengenakan gaun tidur putih dari rumah tersebut. Si pedagang melayani seperti biasa. Namun kisah ini pertama kali diceritakan oleh Mas Edi. Mas Edi kebetulan dapat giliran jaga. Ketika Mas Edi melihat dari jauh gerobak bakso tengah berhenti, Mas Edi mendekatinya, berniat memesan untuk menambal perutnya yang lapar. Entah apes atau apa, ketika Mas Edi memperhatikan dengan seksama yang di hadapannya adalah sosok wanita. Masalahnya kaki wanita itu tidak menapak tanah. Mas Edi menunggu lama sampai akhirnya tukang bakso itu kembali menjajakan dagangannya. Begitu sudah jauh dari rumah itu, Mas Edi menegur tukang bakso itu. Mas ini," kata Mas Edi, tidak yakin apakah harus memberitahu. "Tadi siapa mas yang beli baksonya?" tanya Mas Edi berusaha memancing pembicaraan. "Yang punya rumah kayaknya sih mas, saya nggak tahu. Tidak biasa jual di sini. Kenapa tak mas?" tanya si pedagang. Masnya tahu tidak kalau rumah itu sekarang kosong? Si pedagang mulai menaruh curiga. "Tadi yang beli, mohon maaf mas, sepertinya kuntilanak mas," jawab Mas Edi. Alih-alih si pedagang merasa takut, beliau justru sekarang tahu alasan kenapa pertanyaan yang mengganjalnya sekarang terjawab. "Oh pantes mas," kata si pedagang. "Pantes bagaimana maksudnya mas?" tanya Mas Edi. "Mana ada orang bayar bakso dengan daun." Setelah itu pedagang bakso itu pun pergi. Saya rasa cerita ini cukup untuk menutup keluarga Burombe dan kenapa rumah itu begitu terkenal dengan nama Rumah Rombe. Saya ingat ibu baru ngasih tahu kalau kita akan pindah rumah. Jujur saya nggak suka diajak pindah. Meskipun masih satu desa hanya berganti RT, saya udah nyaman. 2 bulan sebelum saya pindah, saya lihat ada sebuah mobil berhenti di depan rumah Burombe. Rupanya itu adalah Mas Romi. Di sampingnya ada seseorang, pria dan wanita, usianya setara dengan ibu saya. Saya cuma melihat dari jauh. Tampaknya Mas Romi sedang berbicara dengan mereka. Beberapa hari kemudian, saya akhirnya tahu bila rumah itu terjual kepada keluarga baru yang akan menempati rumah itu. Entah keluarga yang akan menempati rumah itu tahu atau tidak, namun bila saya jadi mereka, saya nggak akan pernah mau beli rumah itu sekalipun dijual dengan setengah harga. Namun rupanya, keluarga ini begitu suka dengan rumah itu. Keesokan harinya, mereka bertamu di rumah saya. Mereka berasal dari Jawa Tengah, sebuah keluarga Kristen. Mereka juga bercerita memiliki 2 anak putra, namun mereka akan datang 2 hari lagi. Yang tua seumuran dengan saya. Yang bungsu usianya masih 7 tahun dan kemungkinan mereka juga akan pindah sekolah di sekitar sini. Dari semua keluarga yang bakal saya ceritain, keluarga inilah yang paling akrab dengan saya. Karena mungkin mereka memiliki anak yang usianya sebaya dengan saya. Besoknya saya diminta sama Pak Albert, nama bapak yang akan menempati rumah ini, dengan Bu Eli. Menyambut anak mereka, Stefanus dan Eeng. Waktu saya lihat Stefanus, saya sempat minder. Walaupun usianya sama dengan saya, perawakannya tinggi besar. Namun ketika saya melihat saudaranya si Eeng, saya nggak mau komentar apapun. Sebelumnya saya minta maaf karena si Eeng rupanya memiliki kelainan mental. Ada hal yang menarik perhatian saya dari Eeng. Waktu pertama kali masuk, secara mengejutkan dia berlari dengan gelagat seperti anak usia balita. Dia berlarian ke sana kemari,
Namun, mendadak dia berhenti di depan kamar yang dulu dipakai oleh Bu Rombe. Dia diam di sana lama. Kemudian mengatakan dengan senyuman ganjil, "Ante." Waktu itu saya belum paham apa yang dia bicarakan. Sampai Stefanus mengatakan, Eeng biasanya berbicara dengan logat kurang sempurna. Saya berdiam diri sebentar sebelum saya berpikir, "Ante," terdengar seperti ucapan tante. Saya merinding mendengarnya. Saya mencoba bersikap biasa saja, terutama saat saya ada di dalam rumah itu. Suasana gak enak sangat terasa. Pak Albert meminta saya ikut berkeliling rumah, melihat ada apa saja. Sebenarnya saya gak mau, tapi Stefanus waktu itu cerita mau ngajak saya main game. Game waktu itu adalah hal yang sangat mahal, jadi saya iyahin. Sebelumnya saya cuma pernah ke rumah ini, gak lebih melewati kamar Bu Rombe. Di sebelahnya masih ada 2 kamar lagi. Yang saya perkirakan adalah kamar Barahel dan Mas Romi dulu. Namun hari ini saya baru tahu bila rumah ini rupanya sebesar ini. Kalau kalian tahu kebanyakan rumah Belanda rata-rata dibangun dengan pondasi yang tinggi. Saya nggak tahu kenapa, karena kebanyakan rumah model Belanda selalu memiliki tangga untuk naik maupun turun. Dan sekarang saya tahu, rupanya letak kamar mandi jauh di bawah. Saya harus menuruni anak tangga yang tingginya nggak lebih dari 1 meter. Di sana ada beberapa pintu kamar dan dapur. Dapurnya sendiri masih menggunakan tungku dan beralaskan tanah. Sementara lantai di atas menggunakan tekel. Dari semua tempat di rumah ini, suasana paling menakutkan memang di area dapur dan kamar mandi. Bulu kuduk saya merinding. Pak Albert hanya melihat ke sekeliling, namun perasaan saya semakin gak enak waktu Pak Albert membuka pintu demi pintu di area dapur. Seperti firasat muncul begitu saja. Di dalam kamar itu hanya ada ranjang tua, temboknya pengap dan sedikit bau. Bila kalian ingin membayangkan, bayangkan saja sebuah ruangan di dalam penjara. Nyaris seperti itu suasana kamar di lantai bawah. Setelah saya balik, saya sampai kepikiran gak mau lagi balik ke rumah itu sementara waktu. Rupanya gangguan-gangguan itu mulai bermunculan ketika saya dengar Stefanus bercerita. Stefanus menggunakan kamar nomor 2 yang dulu menjadi kamar Mbak Rahel, sementara si Eeng menggunakan kamar yang dulu digunakan Bu Rombe. Kamar ketiga tentu digunakan Pak Albert dan Bu Eli. Stefanus pernah bercerita, waktu tengah malam dia terbangun karena tiba-tiba merasa haus. Karena air ada di dapur, maka ia pergi ke sana sendirian. Begitu menuruni tangga, Vanus merasa dirinya gak sendirian. Untuk memudahkan cerita, saya akan memanggil Stefanus dengan nama panggilan Vanus saja ya. Setelah mengambil air di kendi dan menuangnya ke dalam gelas, Vanus mendengar suara. Suaranya seperti suara ranjang reot ketika diduduki. Suaranya berasal dari 1 kamar. Penasaran, Vanus mendekat. Suaranya semakin keras sampai Vanus berdiri di depan kamar itu. Tangannya sudah siap membuka pintu. Namun Pak Albert menepuk bahunya. "Sudah minumnya?" Vanus kaget. Pak Albert meminta Vanus kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, pintu itu disegel oleh Pak Albert. Saya yang dengar gak komentar sama sekali. Bahkan waktu Vanus bilang, "Mau tidak nginep di rumahku malam ini? Papa gak ada di rumah malam ini. Jadi kita buka kamarnya." Saya cuma nyengir, kemudian menolak keras-keras. Kejadian berikutnya waktu saya main game sama Vanus. Tahun segitu yang bisa saya mainin cuman game Mario sama game sirkus. Pas saya lagi asyik-asyiknya main, saya dengar suara berisik dari kamar si Eeng. Vanus baru aja tidur, membiarkan saya main sendirian. Awalnya saya acuhin suara itu, tapi suaranya semakin menjadi-jadi. Saya rada kesel, walaupun kelainan, si Eeng ini pecicilan dan gak bisa diem. Saya inisiatif buat lihat apa yang dia lakuin. Ketika saya buka pintu, saya kaget waktu si Eeng sedang mengunyah sesuatu. Awalnya saya cuma lihat doang,
Sampai saya sadar yang dia gigit rupanya kecoa hidup. Saya lari bangunin Vanus, dan begitu dia bangun, kami kembali menemui Eeng. Vanus membuka mulutnya dan dia benar-benar menelan binatang itu. Eeng gak pernah kayak gini. Nanti biar saya aduin mami, kata Vanus. Saya akhirnya pamit. Tapi sebelum saya keluar rumah, saya lihat Eeng nyengir ke arah saya terus-menerus. Kayak dia ngelihatin saya entah kenapa. Saya udah mulai mikir yang enggak-enggak tentang anak ini. Jujur, saya gak suka sama si Eeng. Dan saya juga tahu si Eeng juga gak suka sama saya. Tapi karena dia cuma anak berkebutuhan khusus, buat saya kadang harus jaga sikap. Sedangkan dia bersikap seenaknya. Saya biasa ngobrol sama Vanus di teras. Dan kalian tahu apa yang Eeng lakukan? Cuman ngeliatin saya. Dia ngeliatin saya dari jendela. Nyengir. Jelas saya terganggu. Tiap saya aduin ke Vanus dan Vanus akan marah. Si Eeng akan bilang dengan ucapnya yang gak jelas, "Ante au ain." Anehnya di telinga saya terdengar, "Tante mau main." Saya putusin menghindari rumah itu. Suatu hari pulang dari sekolah, saya dipanggil Pak Albert. Ditanya ini itu, kenapa saya nggak pernah main ke sini lagi. Saya nggak bisa jawab. Pak Albert ngajak ke halaman belakang di mana dulu itu adalah tempat kamar mandi lama. Jadi semenjak Pak Albert tinggal di sini, beliau membangun kamar mandi baru. Area di sekelilingnya ditutup oleh pagar bambu. Di sana banyak ayam kate dilepas. Pak Albert mengatakan kalau beliau suka sekali beternak ayam kate. Waktu saya cuma melamun ngeliatin ayam-ayamnya, Pak Albert mendadak bilang, "Kamu bisa lihat ya?" Saya kaget. "Lihat apa nggih Pak?" tanya saya. "Lihat begituan," kata Pak Albert. "Boten Pak, boten saged kulo." "Tidak Pak, saya tidak bisa lihat yang begituan." Oh, Pak Albert lalu tersenyum dan berucap, "Kalau gitu bisa merasakan pasti kan?" Saya cuma bengong melihat Pak Albert. Di sini saya baru tahu rupanya meski beliau Kristen tapi beliau bisa melihat hal-hal begituan. Saya kaget, lebih ke nggak nyangka. Beda banget sama almarhumah Bu Rombe yang beragama Kristen dan gak percaya hal-hal begituan. "Kamu mau tak kasih tahu ada apa saja di sini?" kata Pak Albert. Mendengar itu saya diam. "Kamarnya si Eeng," kata Pak Albert. "Ada wanitanya." "Apa sebelumnya kamar itu dipakai wanita?" "Siapa namanya?" "Sebentar, Mamah Rombe ya." Membicarakan hal seperti ini di tempat kejadian buat saya gemetar. Gimana saya nggak gemetar kalau mereka dengar bagaimana nasib saya? Rupanya Pak Albert nggak menghentikan pembicaraan ini. Padahal saya udah nunjukin gelagat nggak nyaman. "Si Eeng berasa dimong atau jaga sama dia. Kamu juga hati-hati ya. Kalau kamu nunjukin ketidaksukaanmu sama Eeng, takutnya dia apa-apain kamu," kata Pak Albert. Bicara seperti itu sambil tertawa. Sementara saya kaget dengan wajah pucat. Yang paling jahat ada di dapur dan kamar mandi yang lama. Kayaknya penunggu tetap. Bentuknya mirip pasukan jin, kata Pak Albert. Wajahnya serem, gak pernah ketawa kayaknya. Di kamarnya ada mbah-mbah tua, gak cuma satu, tapi banyak sekali. Pak Albert menerawang jauh. Saya penasaran. Rumah ini sepertinya dibangun di atas tanah pembantaian. Kemudian Pak Albert nunjuk pohon jambu air. "Kamu tahu apa yang ada di sana?" kata Pak Albert. "Kuntilanak merah, di sebelahnya ada 4 kuntilanak putih juga," kata Pak Albert. "Tahu bedanya?" ucap Pak Albert. Saya semakin gak nyaman. Yang merah itu ganas, yang putih juga sama, tapi yang merah biasanya mainnya fisik. Tampaknya dia gak suka sama saya. Pak Albert nyengir kembali. Setelah lama, akhirnya saya beranikan diri untuk bertanya.
Bapak nggak takut? Pak Albert kemudian mengatakan, Tuhan yang menciptakan mereka. Kenapa harus takut? Saya antara kagum dan bingung, sampai akhirnya saya ingat dan ngomong. Nama pemilik sebelumnya memang Bu Rombe, Pak. Katanya beliau meninggal karena Pak Albert memotong ucapan saya. Disantet ya? Saya yakin pasti disantet. Bapak tahu dari mana? Tanya saya. Bau daun jarak, di kamarnya menyengat bau daun jarak. Dan juga masih ada makhluk yang membawa santetnya, ucap Pak Albert. Maksudnya, Pak? Si Eeng sekarang sedang main sama jinnya. Dia yang menyerupai Mamah Rombe. Bapak nggak takut Eeng kenapa-kenapa? Tanya saya khawatir. Kenapa takut? Pada dasarnya mereka kayak kita, butuh teman. Mungkin mereka bisa lihat kalau Eeng nggak seperti kebanyakan manusia. Gimana maksudnya, Pak? Menurut kamu mereka jahat atau tidak? Jahat, Pak, kata saya. Mereka jahat karena sudah membawa maut pada Bu Rombe. Pak Albert cuma tersenyum kemudian balik bertanya. Yang jahat mereka apa yang nyuruh? Saya tertegun. Yang nyuruh, Pak? Benar, kata Pak Albert. Di agama saya mengajarkan kedamaian. Tapi pada dasarnya manusia memang serakah. Mereka nggak lebih dari objek sebagai jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu. Kalau mereka sudah mengganggu, itu karena awalnya terganggu. Di sini kita harus banyak bercermin. Hidup berdampingan lebih baik. Pak Albert kayak tahu sesuatu yang ada di dalam diri saya. Semua kalimatnya menohok. Seolah memukul saya dengan anggapan bahwa semua makhluk semacam itu ya jahat. Padahal ada sisi lain yang bisa diambil bila kita bijaksana. Saya akhirnya yakin bila Pak Albert memang sudah benar menempati rumah ini. Tapi saya nggak tahu bila dia menyembunyikan sesuatu karena ketika saya tahu, saya sangat prihatin dengan akhir keluarga ini. Minggu pagi adalah hari kartun bagi anak-anak. Karena saya nggak punya TV dan satu desa yang punya bisa dihitung jari, saya pergi ke rumah Vanus. Saya ingat Vanus pamit mau ke warung. Akhirnya cuman saya yang nonton TV di ruang tengah. Eeng ada di kamar. Jarak antara ruang tengah dan kamar Eeng hanya beberapa langkah saja. Pas saya lagi asyik-asyiknya nonton kartun, saya kaget waktu Eeng teriak kencang. Si Eeng ini memang kerjaannya aneh-aneh. Saya nggak sekali dua kali lihat dia ngomong sendiri, lompat-lompat sendiri, sekarang teriak. Akhirnya saya ngecek dan buka pintu kamarnya. Di rumah sedang kosong. Pak Albert dan Bu Eli ada acara di gereja. Begitu saya lihat apa yang terjadi, saya panik. Si Eeng seperti orang ayan dengan posisi tidur di lantai. Dia menjerit, kaki dan tangannya bergerak-gerak. Saya yang kebingungan akhirnya lari mendekatinya. Begitu tepat di depan Eeng, punggung si Eeng tiba-tiba nekuk. Badannya gak normal, asli kayak ada tenaga yang gede nekuk badannya dia. Saya akhirnya lari keluar rumah. Di depan ada Vanus baru balik dari warung. Saya langsung bilang, Eeng kerasukan. Kami masuk berbarengan. Pas pintu dibuka, saya lihat Eeng lagi tiduran di atas ranjang. Tampak gak terjadi apa-apa. Vanus lihat saya dengan wajah bingung. Saya lebih bingung lagi. Saya jelasin tapi Vanus cuma iya-iya aja. Saya berencana mau cerita ke Pak Albert, tapi kayaknya dia gak bakal peduli. Toh dia yang ngebiarin Eeng main-main sama yang begituan. Besoknya, saya dengar berita mengejutkan. Pak Albert dan Bu Eli mau cerai. Di sini saya baru tahu, ternyata dari semua orang yang tinggal di keluarga ini, rupanya Bu Eli yang paling tersiksa. Dan sekarang saya paham kenapa beliau sekarang jauh lebih kurus. Saya nggak mau cari tahu, tapi Vanus cerita kalau awalnya Bu Eli ngajak pindah rumah lagi. Tapi Pak Albert menolak keras-keras. Beliau beralasan sudah nyaman tinggal di lingkungan ini. Bu Eli akhirnya mengalah, tapi bagai api dalam sekam, teror yang dilalui Bu Eli buat saya mikir lagi.
apa yang dilakukan Bu Eli sehingga mereka mengganggu sebegitu hebatnya sama beliau. Rupanya ada sesuatu yang janggal dengan semua ini, dan ini dimulai oleh Pak Albert sendiri. Bu Eli mengancam akan pergi dengan Eeng. Si Vanus akan ikut Pak Albert. Rupanya ini ditentang lebih keras. Eeng tetap tinggal. Vanus boleh pergi dengan Bu Eli. Saya yang dengar mereka selalu bertengkar bikin saya nggak nyaman. Terlebih Vanus merasa dirinya nggak diinginkan. Sedangkan adanya yang memiliki kekurangan justru diperebutkan. Saya cuma bisa bersimpati. Akhirnya Vanus dan Eeng tetap tinggal di tempat ini. Saya akhirnya tanya apa yang membuat Bu Eli nggak nyaman. Rupanya awalnya dari luka misterius di tubuh Bu Eli. Saya yang dengar langsung curiga. Gejalanya mirip seperti Bu Rombe. Lebamnya di mana? Kata saya. Di badan biru-biru. Pernah waktu Pak Albert tidak di rumah. Bu Eli sedang mau beristirahat. Lalu tepat saat dia merebahkan badannya, tubuhnya seperti ditekan dengan sangat keras. Sebegitu kerasnya sampai tidak bisa menjerit, dan itu terjadi sampai pagi. Pas Pak Albert pulang, Bu Eli menangis. Bu Eli menceritakan semuanya, tapi Pak Albert hanya mengatakan mungkin efek kelelahan. Semua terus terjadi sampai akhirnya setiap Bu Eli tidur mulai bermimpi aneh-aneh. Salah satunya dia dikepung oleh makhluk-makhluk hitam yang besar-besar. Bu Eli hanya bisa menjerit melihat mereka marah. Ini terus berlangsung seperti teror yang tidak ada habisnya. Yang membuat Bu Eli akhirnya tidak kuat ketika dia melihat Eeng, badannya panas dan dari hidungnya keluar darah terus-menerus. Setiap mau dibawa ke rumah sakit, Pak Albert akan menolaknya, mengatakan ini hanya sakit biasa. Bu Eli akhirnya pergi setelah tidak sanggup lagi untuk tinggal. Vanus akhirnya sadar ketika dia mengatakan ada yang gak beres sama rumah ini. Setelah tinggal di sini keluarga saya kayak tertimpa sial terus, kata Vanus. Saya cuma bisa ngebatin. Firasat saya gak enak sama si Eeng. Apa yang saya khawatirin rupanya benar. Eeng anak yang hiperaktif itu mendadak menjadi anak pendiam. Bahkan terkadang seharian hanya mengurung diri di dalam kamar. Saya merasa ada yang disembunyikan. Selama ini saya nggak pernah menghabiskan waktu sama Eeng. Namun hari ini ketika saya lihat dia ada di dalam kamarnya, saya mendekatinya, mencoba berinteraksi dengan dia. Setiap saya ajak dia bicara, dia hanya mengatakan, "Ati, Ati." Awalnya saya pikir itu hati-hati. Ternyata itu adalah mati. Semakin lama, Pak Albert juga terlihat mencurigakan. Beberapa kali saya dengar, Pak Albert jadi bahan omongan warga, mulai dari dia yang sering keluar rumah malam-malam buat pasang dupa, atau teman-temannya yang perilaku dan penampilannya aneh. Hal ini membuat banyak warga cemas. Vanus juga merasa ada yang berubah dari adiknya. Setiap malam dia seperti mendengar suara yang berasal dari kamar adiknya, Eeng. Suaranya seperti suara tertawa, hanya saja itu suara perempuan. Waktu itu malam hari, saya kebetulan lagi main ke rumahnya Vanus. Tiba-tiba saya kaget waktu ada yang bertamu malam hari. Rupanya itu Mbah Timan. Siapa Mbah Timan? Beliau adalah ketua RW. Pak Albert yang menemui Mbah Timan didampingin Pak RT, saya nggak sengaja curi dengar obrolan mereka yang tampak serius. "Jangan lakukan Pak," kata Mbah Timan. "Kasihan, begitu-begitu juga dia anak Bapak, darah daging Anda." Saya mencoba mengorek informasi. Apa yang dikatakan Mbah Timan mendapat penolakan. Seolah Pak Albert tidak paham ke arah mana tujuan dari percakapan mereka. Saya sendiri melihat Eeng semakin pucat, badannya bahkan terlihat seperti tulang dibalut kulit. Vanus mengatakan si Eeng sekarang lebih sering muntah. Masalahnya setelah dia muntah, hidungnya akan mengeluarkan darah. Puncak dari tragedi ini terjadi ketika Jumat Kliwon. Saya dikejutkan dengan teriakan dari Vanus. Dia menjerit meminta tolong. Warga yang mendengar segera berkumpul. Vanus segera membawa mereka masuk ke dalam rumah. Di sana, Eeng terbujur kaku dengan mata melotot. Saya syok bukan main.
Karena baru kali ini saya melihat seseorang meninggal dengan cara yang gak wajar seperti ini. Kejadian gak wajar ini jadi berita besar. Banyak yang menuduh Eeng meninggal karena ditumbalkan oleh Pak Albert. Pak Albert sendiri sedang tidak ada di tempat karena beliau sedang ada urusan seperti biasanya. Namun begitu beliau pulang dan mendengar berita ini, Pak Albert tampak menangis seperti anak kecil. Bu Eli datang ke rumah itu lagi. Amarahnya memuncak dan terjadilah pertengkaran hebat sampai semua warga bisa mendengar apa yang terjadi. Seperti warga, Bu Eli menuduh kematian Eeng adalah hubungannya dengan Pak Albert. Namun tidak ada bukti apapun. Rentetan kejadian ini masih mengganjal di pikiran saya. Namun saya juga gak bisa membuktikan apapun. Tapi satu hal yang gak pernah saya lupain adalah kepergian Pak Albert dari rumah itu menyisakan satu masalah yang paling fatal. Konon, ada satu warga yang pernah melihat Pak Albert menggali tanah belakang rumah di samping kamar mandi lama. Galiannya menyerupai kuburan, namun ukurannya tidak terlalu besar. Dan rumor yang menyebar itu adalah kuburan milik Eeng. Walaupun itu sekedar rumor, namun sejak dengar itu setiap saya kepikiran halaman belakang rumah Rombe, saya kebayang kalimat Eeng, Ati, yang berarti mati. Keluarga yang terakhir jujur saya nggak begitu kenal. Karena waktu mereka menempati rumah Rombe, saya udah pindah rumah. Tapi saya masih sering main buat ingat-ingat kejadian apa saja yang terjadi. Bisa dibilang di sini Pak Albert rupanya membuka petaka yang sebenarnya. Keluarga yang terakhir adalah suami istri yang baru dikarunia anak masih bayi. Mereka berasal dari keluarga muslim setahu saya. Karena saat pertama mereka menempati rumah itu diadakan pengajian dan syukuran. Lalu, di mana cerita ini dimulai? Ceritanya dimulai ketika mereka sudah sebulan menempati rumah ini. Kabar dari yang saya dengar, setiap malam terdengar suara tangisan bayi mereka yang tidak mau berhenti. Sang ibu seringkali menimang-nimang untuk membuat si bayi tenang. Kamar yang ia pakai adalah kamar bekas kamar Eeng dan Bu Rombe. Semakin larut si bayi semakin menjadi-jadi. Tangisannya membuat sang ayah heran. Karena ini terjadi hampir setiap hari. Namun anehnya, ketika jendela kamar itu dibuka, si bayi berhenti menangis. Bayi kadang memiliki penglihatan yang jauh lebih sensitif. Lalu, apa yang membuat si bayi menangis manakala jendela masih tertutup? Rupanya ada sesuatu yang senantiasa mengganggu bayi itu saat ada di kamar bekas si Eeng. Mungkinkah itu Eeng? Lalu, kenapa si bayi berhenti menangis manakala jendela itu dibuka? Rupanya dulu Eeng sangat takut dengan kuntilanak merah di pohon jambu tepat di samping kamar. Pertanyaannya, kemana jin yang dulu selalu bermain bersama Eeng? Kunci jawabannya adalah Pak Albert lah yang menjadi sumber dari masalah ini. Bagaimana saya bisa tahu? Karena Mbah Timan lah yang akhirnya harus membereskan semuanya. Saya akan coba susun detail dari semua kisah ini lewat sudut pandang Mbah Timan ketika beliau menceritakan ini pada kakek saya. Saya harap kalian bisa memperhatikan setiap detail karena rupanya semua kejadian ini berhubungan satu sama lain. Kalian ingat dengan Mbah Putri, sepemilik rumah yang pertama rupanya suami beliau yang pertama adalah pemilik sebenarnya rumah ini. Seorang londo, namun beliau sudah meninggal karena hal misterius. Di sini Mbah Timan mengatakan bila Mbah Putri rupanya adalah Bahulaweyan. Apa itu Bahulaweyan? Konon, mereka yang seorang Bahulaweyan adalah mereka yang diikuti oleh pasukan jin. Dan siapapun yang menikahi Bahulaweyan akan mendapatkan petaka berupa kemalangan, kesialan, bahkan kematian. Hal ini yang terjadi kepada 14 mantan suami Mbah Putri. Yang mengerikan adalah semua jasad mantan suaminya dikuburkan di bawah pondasi rumah. Itulah alasan kenapa rumah ini tinggi di beberapa tempat, sedangkan tanah dapur lebih rendah dari tempat lainnya. Mbah Putri sendiri menyadari dirinya seorang Bahulaweyan, sehingga akhirnya beliau membuat perjanjian bahwa ia tidak akan pernah menikah lagi setelah pernikahannya ke-14. Sebagai gantinya, ia akan mendapat satu batu pusaka sebagai imbal balik segala kesialan itu.
Batu itu disimpan Mbah Putri tepat di salah satu kamar dapur yang dijaga oleh nenek-nenek dan pasukan jin. Sehingga tanah di sana menjadi tanah keramat. Tanah yang tidak akan bisa sembarangan ditinggali, apalagi dijadikan hunian bagi mereka yang tidak tahu sejarahnya. Semeninggalnya Mbah Putri, pasukan jin itu tetap tinggal di sana, menjaga batu pusaka yang ditinggalkan Mbah Putri. Kemudian kepemilikan beralih ke tangan Bu Rombe. Di sini Bu Rombe tidak tahu menahu musibah apa yang beliau peroleh ketika tanpa sengaja ia menemukan batu itu. Namun Bu Rombe tidak menyadarinya karena cara menemukan batu itu hanya melalui mimpi beliau. Apa yang Bu Rombe lakukan membuat pasukan jin murka sehingga akhirnya mereka mulai mengganggu. Membuat pikiran Bu Rombe semakin kacau manakala manusia sudah semakin lemah, memudahkan mereka dikuasai akal dan pikirannya. Jin perempuan yang dikirim untuk menyakiti Bu Rombe melalui anaknya Rahel rupanya mendatangkan konflik dengan pasukan jin rumah itu yang merasa terganggu. Ketika energi negatif bertemu dengan energi negatif, akibatnya adalah tolak-menolak. Jin perempuan itu rupanya cukup kuat, sehingga ia menuntaskan segalanya saat Bu Rombe semakin lemah dan lemah hingga akhirnya meregang nyawa. Sayangnya ketika jin santet sudah menunaikan tugasnya, kontraknya terhadap si pengirim akan dianggap lunas, sehingga akhirnya jin perempuan itu menetap di kamar Bu Rombe. Disinilah Pak Albert tahu tentang batu pusaka itu dari jin perempuan yang kebetulan menyukai Eeng. Syarat yang ditawarkan adalah nyawa Eeng. Pak Albert setuju dengan syarat itu. Kontrak yang dijalin manusia dan bangsa jin memang bersifat mengikat, sehingga konsekuensi apapun harus diterima. Salah satunya adalah serangan masif pasukan jin terhadap Bu Eli. Namun hal itu tidak juga diindahkan oleh Pak Albert yang sebegitu inginnya dengan batu pusaka yang konon bisa mengangkat derajat manusia. Mbah Timan memperingatkan Pak Albert atas konsekuensi yang dia buat. Pasukan jin itu bersifat menjaga, tidak menyerang. Karena sebelum jauh ada mereka di sini, rumah ini sudah berdiri di tanah yang ditinggali bermacam-macam makhluk ganas. Salah satunya kuntilanak merah. Namun, karena ada pasukan jin itu, semua memiliki daerahnya masing-masing. Yang buat saya sedikit merinding dengan cerita ini adalah, korban tumbal akan senantiasa penasaran. Itulah alasan kenapa Eeng tidak pernah meninggalkan kamar itu. Dengan semua kesimpulan yang Mbah Timan ceritakan, membuat saya jadi tahu Pak Albert berhasil mendapatkan batunya. Konsekuensinya yang dia dapat keluarganya hancur. Eeng tewas sebagai tumbal. Sekarang semua yang ada di sana menjadi bebas. Dan hal ini menimpa keluarga ini. Teror yang paling sering mereka dapat adalah setiap malam. Seringkali terdengar suara wanita menangis. Dan bila dicari suaranya menghilang. Ketika tidak dicari suaranya akan terdengar lagi. Ini terjadi sepanjang malam. Di dapur rupanya ditinggali oleh makhluk berperawakan besar. Sayangnya ia hanya mengganggu dengan menjatuhkan barang-barang dapur. Di siang hari, kadangkala si istri selalu mendengar suara kaki berlarian. Terkadang ranjang berdencit seolah-olah ada yang menginjak-injakan ranjangnya. Beberapa kali sudah diadakan pengajian, hingga memanggil orang pintar. Hampir semua menjawab dengan jawaban yang sama. Tanah ini bukan tanah yang cocok untuk tempat tinggal. Sebegitu hitamnya tempat ini sampai akhirnya ketika malam hari di mana sang ibu pergi untuk membuang air. Saat ia kembali, jabang bayi yang ia tinggalkan di dalam kamar menghilang. Yang pertama kali menawarkan bantuan tentu saja Mbah Timan yang dibantu para warga. Mereka semua diminta berkumpul di luar rumah sementara Mbah Timan membaca ayat suci. Warga yang dikirim sebelumnya mengkonfirmasi tidak menemukan apapun. Suasana saat itu tegang. Sampai akhirnya Mbah Timan memerintahkan warga mengambil barang-barang dapur yang bisa dibawa, khususnya yang menimbulkan suara. Dibantu warga, barang-barang segera ditabuh riuh. Suasana seperti sebuah pesta. Dan Mbah Timan mulai berjalan memutari rumah satu demi satu. Beliau melihat makhluk-makhluk itu memenuhi segala tempat, menari mengikuti tabuhan barang-barang dapur warga. Ketika berhenti tepat di kamar mandi lama, Mbah Timan melihat sosok nenek tua, tubuhnya 3 kali tubuh Timan.
Rambutnya panjang sampai menyentuh tanah. Begitu melihat Mbah Timan, wajah makhluk itu melotot marah. "Kembalikan, itu bukan anakmu." Makhluk itu tidak menggubris. "Jangan sampai saya menggunakan cara yang kasar untuk meminta." Para warga yang sedari tadi mengikuti Mbah Timan menabuh semakin keras. Sebegitu kerasnya sampai makhluk itu menari-nari mengikuti tabuhan warga. "Kembalikan, itu bukan anakmu." Makhluk itu tidak menggubris. "Jangan sampai saya menggunakan cara kasar untuk meminta," kata Mbah Timan. Para warga yang sedari tadi mengikuti Mbah Timan menabuh semakin keras. Sebegitu kerasnya sampai makhluk itu menari-nari mengikuti tabuhan warga. Mbah Timan segera mengambil bayi yang ada di kakinya, disembunyikan di bawah pohon seukuran mata kaki. Yang anehnya, sebelumnya para warga tidak ada yang bisa melihat ada bayi di sana. Bayi dikembalikan dengan selamat ke pangkuan orang tuanya. Lalu Mbah Timan berujar, "Rumah ini tidak baik untuk ditinggali. Yang baru saja ngambil bayi kamu itu Wewe Gombel. Sebelumnya dia tidak pernah berani ke sini," ucap Mbah Timan. "Tapi sekarang jadi berani karena rumah ini sangat dingin. Namun kalau panjenengan masih ingin tinggal, saya sarankan siap mental. Yang di sini bukan hanya kuntilanak, Wewe Gombel, tapi masih banyak lagi. Jadi saya serahkan keputusannya sama kalian," kata Mbah Timan. Mendengar itu, pasangan suami istri itu akhirnya mengikuti apa yang Mbah Timan katakan. Mereka hanya menempati rumah itu tidak lebih dari 2 bulan. Selebihnya hingga saat ini, rumah itu dibiarkan kosong. Menjadi monumen paling dihindari bahkan hingga saat ini. Terakhir saya lihat rumah itu 4 bulan yang lalu. Masih kokoh berdiri meski tanda kehidupan tidak terlihat sama sekali. Yang pertama kali saya ingat setiap kali melihat rumah itu adalah kejadian-kejadian yang membuat saya kembali berpikir. Betapa kecilnya saya di tengah rahasia-rahasia yang gak saya pahami sebagai manusia yang begitu kecil dan polos. Sekali lagi, saya gak berniat menakut-nakuti. Saya hanya sekedar berbagi. Ada kalanya hal-hal seperti ini bisa menjadi pelajaran untuk mawas diri. Bahwa sebagai manusia tidak sepantasnya kita bersombong diri dengan menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang kita ingini. Yang jelas, gak akan ada orang di desa saya yang bakal melupakan satu dari ratusan hal-hal di luar nalar itu yang pernah terjadi di sini. Ada yang lebih besar dari apa yang kita sebut dengan dunia ini. Jadi kenapa kita tidak meminta kepadanya saja, bukan kepada yang menyekutukannya?